Coba bayangin sebentar, kita lagi ada di Berlin di awal tahun 1900-an. Suasananya berkabut, agak tegang, dan penuh banget sama antisipasi. Para elit sains top Eropa lagi ngumpul di sebuah halaman terbuka, siap-siap jadi saksi sebuah keajaiban evolusi. Tapi apa yang nggak mereka sadarin saat itu adalah mereka, pikiran-pikiran paling jenius di masanya ini, lagi dikibulin habis-habisan sama seekor kuda. Selamat datang di ulasan kita kali ini, kita bakal bedah sebuah kisah nyata yang benar-benar kayak komedi gelap, tentang gimana otak manusia tuh bisa dengan sangat gampang menipu dirinya sendiri. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat ngerangkum semua kegilaan ini. Kisah ini tuh murni sebuah komedi epistemologis. Sebuah momen bersejarah yang luar biasa kocak sekaligus miris, di mana para ilmuwan brilian, tanpa sadar, memproyeksikan kecerdasan mereka sendiri ke dalam tatapan kosong seekor hewan. Mereka cuma ngelihat apa yang pengen banget mereka lihat, dan akhirnya ngebangun monumen kepolosan atau mungkin kebodohan manusia yang paling megah dalam sejarah sains. Semuanya bermula di sebuah halaman di Jalan Griebenau, Berlin. Disinilah seorang guru matematika SMA asal Jerman, Wilhelm von Osten, berdiri dengan penuh kebanggaan di samping subjek eksperimennya. Kenalin, ini adalah seekor kuda jantan jenis Orloff Trotter yang dikasih nama Clever Hans, atau Hans si Pinter. Von Osten ini sangat percaya kalau kecerdasan hewan itu selama ini terlalu diremehin sama kita. Dan di halaman inilah, dia berniat ngebuktiin teorinya itu ke seluruh dunia. Dan jujur aja, klaim tentang apa yang bisa dilakuin sama Hans ini emang gila banget. Dia bukan sekedar kuda sirkus yang bisa lompat gelang api. Hans kelihatannya bisa ngelakuin aritmatika rumit, ngitung pecahan, mengejak kata dalam bahasa Jerman, sampai ngebedain akord musik. Bayangin aja, dia bahkan bisa ngejawab pertanyaan logika dan kalender. Terus gimana cara dia jawab? Hans bakal mengetukkan tapal kudanya ke tanah dengan jumlah yang sangat presisi. Penonton dan bahkan para ilmuwan yang datang benar-benar dibikin melongo. Kelihatannya mustahil banget ini tuh trik sulap murahan, karena tingkat kecerdasan Hans saat itu dinilai udah setara sama anak manusia umur 14 tahun. Saking hebohnya fenomena ini, Dewan Pendidikan Jerman sampai turun tangan. Mereka ngebentuk komisi penyelidikan resmi yang dipimpin oleh psikolog top, Karl Stampf. Komisi yang dijuluki Komisi Hans ini isinya 13 ahli ternama, termasuk pakar-pakar zoologi. Mereka ngelakuin investigasi yang super teliti. Dan tebak apa kesimpulan mereka setelah diobservasi habis-habisan? Mereka secara resmi menyatakan kalau nggak ada bukti penipuan atau trik sama sekali. Keajaiban kuda jenius ini divalidasi oleh sains. Jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa orang-orang sepinter ini dikibulin mentah-mentah? Jawabannya sebenarnya ada pada keangkuhan mereka sendiri. Para ilmuwan ini tuh punya hasrat yang udah di tahap putus asa buat ngebuktiin adanya keajaiban evolusi. Di masa itu, banyak yang pengen banget nunjukin kalau ada kesinambungan kecerdasan antara hewan dan manusia. Kebanggaan akademis ketemu sama motivasi pribadi, ya jadinya badai yang sempurna. Pikiran-pikiran terpelajar ini saking ngototnya pengen ngeruntuhin dinding pembatas antara manusia dan hewan, sampai-sampai mereka buta sama bahasa tubuh mereka sendiri. Tapi untungnya komedi ini nggak berhenti di situ. Dari tengah kabut kebingungan akademis ini muncul satu orang, Oskar Pfungst. Dia ini asistennya Karl Stampf. Pfungst melangkah maju, tapi kali ini dia bawa metodologi ilmiah yang jauh lebih ketat dan tanpa ampun buat membedah misteri ini. Dia nggak cuma fokus nyari alat tersembunyi atau trik sulap, Pfungst justru membedah interaksi detik demi detik antara manusia yang nanya dan kuda yang ngejawab. Nah, yang benar-benar bikin tercengang dari eksperimen Pfungst ini adalah perbandingannya. Dia bikin tesnya jadi dua kondisi yang beda. Di satu sisi, kalau si penanya itu tahu jawaban dari pertanyaannya, dan Hans bisa ngelihat wajah si penanya, akurasi si kuda mencapai 89%. Hebat banget kan? Tapi coba lihat, pas kondisinya dibalik. Kalau si penanya nggak tahu jawabannya, atau pas wajah penanya ditutup pakai semacam kacamata kuda biar Hans nggak bisa lihat, akurasinya langsung terjun bebas jadi cuma 6%. Bam, mitos si kuda ahli matematika pun hancur berantakan di detik itu juga. Jadi gimana persisnya si Hans ini menjawab kalau bukan pakai matematika? Gini prosesnya. Ini tuh sebenarnya cuma siklus umpan balik bahasa tubuh bawah sadar yang sangat rapi. Pfungst mecah ini jadi 4 langkah. Pertama, pas nanya manusia biasanya secara refleks condong sedikit ke depan karena lagi tegang dan fokus nunggu jawaban. Kedua, Hans yang cerdik ngebaca isyarat ini dan mulai ngetuk-ngetukin kakinya. Ketiga, nah ini kuncinya. Pas jumlah ketukannya udah nyampe di angka yang benar, manusia itu tanpa sadar bakal menegakkan postur tubuhnya karena lega.
Keempat, Hans ngebaca perubahan postur ini, langsung berhenti ngetuk, dan voila, dia dapat hadiah gula batu. Jadi Hans itu nggak pernah berhitung. Dia cuma jago banget ngebaca ekspresi mikro dan bahasa tubuh kita. Kalau dipikir-pikir, ada ironi yang luar biasa lucu di sini. Ini tuh benar-benar kebalikan dari hubungan guru dan murid. Tuan von Osten selama ini merasa bangga banget ngajarin matematika tingkat tinggi ke seekor kuda. Padahal kenyataannya, Hans yang motivasinya murni cuma pengen ngunyah wortel atau gula batu, justru udah ngabisin waktu 4 tahun buat ngetraining manusia-manusia bergelar profesor itu untuk nyuapin dia jawaban lewat gerakan badan. Siapa yang lebih pintar sekarang? Dan dari peristiwa ikonik di tahun 1904 inilah, dunia psikologi akhirnya ngenalin sebuah konsep penting yang disebut efek harapan pengamat, atau yang sekarang lebih ngetren disebut efek clever Hans. Singkatnya, ini adalah bias kognitif di mana harapan, emosi, dan bahasa tubuh bawah sadar dari seorang peneliti itu malah mempengaruhi subjek eksperimennya. Peristiwa ini jadi tamparan keras yang ngingetin kita kalau kita tuh terus-menerus nyiarkan bias dan ekspektasi kita ke lingkungan sekitar, bahkan tanpa kita sadari sedikit pun. Dan efek dari terbongkarnya kasus Hans ini bener-bener jadi game changer buat cara kita ngelakuin sains modern. Di dunia medis, ini ngebuka jalan buat uji coba klinis buta ganda atau double blind. Jadi dokter dan pasien sama-sama nggak tahu siapa yang dikasih obat asli dan siapa yang dapat placebo, biar dokter nggak ngasih isyarat wajah secara nggak sengaja. Di studi hewan, ilmuwan sekarang pakai kontrol yang super ketat. Dan di psikologi, ya kita jadi sadar kalau gelar mentereng itu nggak bikin kita kebal dari nipu diri sendiri. Kita butuh metode penelitian yang benar-benar objektif. Tapi tunggu, cerita ini belum selesai. Yang bikin pembahasan kita hari ini makin menarik adalah bayang-bayang fenomena clever hands ini masih terus menghantui kita sampai detik ini. Bedanya, sekarang efek ini melompat dari dunia biologi ke dunia digital, tepatnya ke ranah kecerdasan buatan atau AI. Mari kita lihat kuda jantan digital di era modern kita. Sering banget kita lihat AI bikin prediksi yang seolah-olah akurat dan jenius, padahal kalau dibedah, cara berpikir mereka salah total. AI itu sering nyari jalan pintas yang males. Contohnya nih, ada AI pengklasifikasi gambar yang ternyata sama sekali nggak nganalisis objek di dalam foto, dia cuma ngebaca watermark atau teks kecil yang ada di pojok gambar. Ini yang namanya overfitting, di mana AI cuma fokus ke data latar belakang yang kebetulan nyambung, bukan ke esensi masalahnya. Seniman Max Harish bahkan bikin instalasi seni bernama Smart Hands buat nyindir ini. Intinya, developer AI zaman sekarang, persis kayak komisi Hans seabad lalu, bisa dibutakan sama keangkuhan mereka sendiri. Mereka ngerayain keajaiban teknologi, padahal AI mereka cuma nemu celah trik murahan. Ini ngebawa kita ke sebuah refleksi yang lumayan nonjok. Pendidikan akademis itu seringkali cuma ngasih kita alat yang lebih canggih buat ngebangun delusi yang lebih rumit. Intelek dan gelar kita tuh ternyata bukan perisai ajaib anti penipuan diri. Malah, seringkali kecerdasan itu cuma jadi alat yang super efisien buat kita merangkai dan membenarkan hal-hal yang sejak awal emang pengen banget kita percayai. Jadi setelah kita ngeliat gimana elit ilmuwan Eropa bisa takluk sama seekor kuda yang cuma pengen ngemil gula batu, ada satu pertanyaan besar yang harus kita renungin. Seberapa sering sih ekspektasi kita sendiri yang justru narik tali bonekanya dan ngendaliin cara kita ngeliat dunia? Dan jangan-jangan kita saat ini juga cuma lagi sibuk nyiarin bias-bias kita dalam sebuah teater keangkuhan intelektual yang gak ada habisnya. Sebuah pemikiran yang layak buat Anda bawa pulang hari ini. Terima kasih udah nemenin saya di ulasan kali ini. Semoga wawasan kita semua makin terbuka.